wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Husaini dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM L0212311035. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai status pengelolaan perikanan berdasarkan EAFM. Kalian penasaran? Simak video berikut ini. Penerapan EAFM dalam pengelolaan perikanan Malalugis Decapterus mackerellus di perairan Laut Sulawesi. Poin pertama yang saya jelaskan yaitu latar belakang. Perikanan ikan kembung atau Malalugis atau Decapterus mackerellus merupakan hasil tangkapan dominan perikanan pelagis kecil di Laut Sulawesi. Hal ini memerlukan peranan penting dalam sektor perikanan dan memerlukan pengelolaan yang baik melalui penerapan Ecosystem Approach to Fisheries Management yang disingkat EAFM. Apa sih itu EAFM? EAFM merupakan salah satu pendekatan holistik dalam pengelolaan perikanan. Metode ini bertujuan untuk menganalisis status pengelolaan perikanan Malalugis di Laut Sulawesi dan menetapkan tujuan operasional. Baik, kita masuk pada metode penelitian. Langkah pengelolaan yang dilakukan dan peran serta setiap pemangku kepentingan dalam upaya pengelolaan dilakukan berdasarkan implementasi EAFM yaitu 1. Studi pendahuluan. Penelitian awal untuk memahami ekologi dan dinamika populasi Malalugis di perairan tersebut. Yang kedua, survei lapangan. Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data tentang distribusi, kelimpahan, dan habitat Malalugis. Ketiga, analisis data. Menganalisis data yang terkumpul untuk mengevaluasi status populasinya dan pola distribusinya. Yang keempat, identifikasi ancaman. Mengidentifikasi ancaman utama terhadap populasi Malalugis, seperti overfishing, degradasi habitat, atau perubahan iklim. Yang kelima, pengembangan strategi pengelolaan. Berdasarkan hasil analisis, merancang strategi pengelolaan yang berkelanjutan, termasuk penetapan kuota penangkapan, pembatasan alat tangkap, dan pembentukan kawasan konservasi. Keenam, penerapan dan pemantauan. Menerapkan strategi pengelolaan yang telah dirancang dan melakukan pemantauan terus-menerus untuk mengevaluasi efektivitasnya serta menyesuaikan jika diperlukan. Dan perlu kita ketahui, metode penelitian ini mungkin juga melibatkan kerjasama antara peneliti, pemerintah, nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan perikanan Malalugis di perairan Laut Sulawesi. Poin selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa status perikanan Malalugis di Laut Sulawesi saat ini berada dalam kategori sedang. Isu-isu utama yang terindikasi adalah terjadinya penurunan ukuran hasil tangkapan, penggunaan alat tangkap yang merusak, pencemaran perairan di lokasi industri, keterlibatan pemangku kepentingan yang kurang optimal, kepemilikan aset dan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan. Domain yang perlu mendapatkan perhatian utama dalam pengelolaan perikanan Malalugis adalah domain sumber daya ikan, teknik penangkapan ikan, ekonomi, dan kelembagaan. Pembahasan akhir yang saya jelaskan di sini adalah kesimpulan. Upaya pengelolaan yang dilakukan pada setiap domain didasarkan pada isu utama yang muncul dan diperlukan konektivitas upaya antar lembaga untuk menghasilkan status pengelolaan perikanan yang baik, sehingga kelangsungan sumber daya ikan Malalugis di Laut Sulawesi dapat lestari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Dan bagi teman-teman yang melihat video ini, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan di sini saya bisa menyimpulkan bahwa hasil dari perikanan di Indonesia itu sangat banyak. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya bisa mengelola hasil perikanan agar tetap lestari.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.